ontologi hakikat ilmu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang makna ontologi, dan metafisika. Jadi makna ontologi itu ontologi itu kan merupakan ilmu yang membahas hakikat yang ada. Adapun menurut Surya Sumantri yaitu membahas mengenai, jadi ontologi itu membahas mengenai apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Jadi ontologi berasal dari kata ontos, berarti sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasar pada alam nyata, tetapi berdasar pada logika semata-mata. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos berarti ada, dan logos berarti ilmu. Ontologi adalah ilmu tentang ada. Jadi ada juga menurut istilah ontologi yaitu ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality gitu. Baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak, ya kan? Nah, kemudian tadi itu ontologi dan metafisika. Jadi ontologi itu kan merupakan cabang utama metafisika gitu. Di dalam pemahaman ontologi dapat dikemukakan pandangan-pandangan pokok pemikiran seperti yang pertama yaitu monoisme. Jadi paham monoisme ini, paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua gitu. Jadi itu harus satu hakikat saja gitu sebagai sumber yang asal gitu, baik yang asal berupa materi maupun yang berupa rohani. Tidak mungkin gitu ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri gitu. Dia itu harus salah satunya itu harus merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua yaitu dualisme. Jadi setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu atau monisme, jadi baik materi ataupun rohani gitu kan, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua, yaitu aliran ini disebut dualisme yang berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Kemudian yaitu hakikat materi dan hakikat rohani yaitu benda dari ruh, jasad dan spirit gitu. Jadi materi itu bukan muncul dari ruh dan ruh bukan muncul dari benda gitu. Kemudian yang ketiga yaitu pluralisme. Jadi paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk itu merupakan kenyataan. Pluralisme ini bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya itu nyata gitu. Jadi pluralisme ini dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Kemudian ada yang keempat yaitu nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Jadi selanjutnya ada yang kelima yaitu ada agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Jadi timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal gitu. Kemudian selanjutnya metafisika dibagi dua, yaitu yang pertama yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Jadi metafisika umum ini merupakan salah satu cabang teori hakikat gitu,
di mana hakikat ini artinya keadaan yang sebenarnya dari sesuatu, bukan keadaan sementara yang selalu berubah. Gitu. Kemudian cabang fisika. Cabang fisika ini cabang yang paling tua. Cabang fisika. Maksudnya cabang metafisika ini merupakan cabang yang paling tua gitu dan sekaligus utama. Kemudian selanjutnya itu yang kedua metafisika khusus. Jadi metafisika khusus ini membicarakan tentang alam, tentang Tuhan dan manusia. Ketiga persoalan ini telah menjadi dialektika menarik diawali kelahiran filsafat awal di Yunani kuno, sehingga melahirkan aliran kosmologi dan teologi fisika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan metafisika, yang dimana metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atau hakikat fundamental mengenai kebenaran dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berproses pada pernyataan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji, yang dimana pemaknaan mengenai metafisika bervariasi dan setiap masa dan filsuf tentu memiliki pandangan yang berbeda. Sedangkan secara umum, topik analisis metafisika meliputi pembahasan mengenai eksistensi, keberadaan, aktual, dan karakteristik yang menyertai ruang dan waktu, relasi antar keberadaan seperti pembahasan mengenai kausalitas, posibilitas, dan pembahasan metafisik lainnya, yang dimana mengingat jangkauan kajian yang dipusatkannya, metafisika menjadi sebuah disiplin yang fundamental dalam kajian filsafat. Di sepanjang sejarah kefilsafatan, metafisika menjangkau problem-problem klasik dalam filsafat teoretis. Pada umumnya, kajian metafisika menjadi batu pijakan atas struktur gagasan kefilsafatan dan prinsip-prinsip yang lebih kompleks untuk menjelaskan problem lainnya, yang dimana sehingga dalam pemahaman metafisika klasik, metafisika membahas pernyataan yang mendasar, yang jawaban-jawaban atasnya dapat digunakan menjadi dasar bagi pertanyaan yang lebih kompleks. Misalnya, adakah maksud utama dalam beradanya dunia ini? Lalu apakah kebenarannya sebatas kebenaran yang mengada atau dependen terhadap kebenaran lainnya? Apakah Tuhan atau Tuhan ada? Lalu, jika ada, apa saja hal-hal yang bisa manusia tahu atau tidak tahu tentangnya? Benarkah terdapat hasil semacam intelektus, terutama dalam pembahasan mengenai pembedaan antara problem pemisahan entitas jiwa badan? Apakah jiwa sesuatu yang nyata dan apakah ia kebenarannya bebas? Apakah segalanya tetap atau berubah? Apakah terdapat hal atau relasi yang selalu bersifat tetap yang bekerja dalam berbagai fenomena? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sejenisnya. Sehingga objek bahasa metafisika bukan semata-mata hal-hal empiri atau hal-hal yang dapat dijangkau oleh pengamatan individual, melainkan hal-hal atau aspek-aspek yang menjadi dasar realitas itu sendiri. Klaim-klaim atau metode dan objek kajian metafisika telah menjadi problem perennial kefilsafatan. Atas metode
dan objek kajian metafisika telah menjadi problem perennial kefilsafatan, yang dimana pembahasan mengenai metafisika memiliki berbagai subbahasan. Misalnya, pembahasan sentral metafisika adalah ontologi, yaitu proses analitis. Baiklah, sini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang metafisika sebagai cabang filsafat, yang dimana metafisika sebagai cabang filsafat dibagi menjadi dua, yaitu metafisika umum atau general dan metafisika khusus atau spesifik, yang dimana metafisika umum atau general ini disebut juga dengan ontologi, yang membahas tentang wujud atau ada. Wujud ini terbagi menjadi dua, yaitu wujud relatif dan wujud mutlak, yang dimana wujud mutlak ini hanya ada satu, yaitu Tuhan. Sedangkan wujud relatif ini yaitu manusia dan alam di luar manusia atau juga disebut dengan kosmos. Yang dimana sedangkan metafisika khusus atau spesifik ini terdiri dari kosmologi, teologi metafisik, dan filsafat antropologi. Yang dimaksud dengan kosmologi adalah penyelidikan atau teologi metafisik dan filsafat antropologi. Yang dimaksud dengan kosmologi adalah penyelidikan atau penelitian tentang dunia atau alam. Beberapa hal yang dibahas di dalam kosmologi antara lain adalah ruang dan waktu, perubahan, kemungkinan-kemungkinan, dan keabadian. Sedangkan dalam teologi metafisika mempersoalkan tentang eksistensi Tuhan atau keberadaan Tuhan dan terlepas dari kepercayaan agama. Selanjutnya, filsafat antropologi adalah bagian dari metafisika khusus atau spesifik yang membahas tentang apakah manusia dan apa hakikat manusia itu. Ada dua hal tentang persoalan pokok metafisika, yaitu terkait dengan kuantitas realitas dan yang terkait dengan kualitas realitas. Yang pertama yaitu terkait dengan kuantitas realitas yang memunculkan aliran mononisme, pluralisme, dan hierarki wujud. Sedangkan yang terkait dengan kualitas realitas memunculkan aliran idealisme, materialisme, dan dualisme. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sumber kebenaran dari metafisika. Sumber kebenaran metafisika ialah dengan mengamati, menganalisis ini dengan secara akurat. Pembahasan metafisika memiliki berbagai bahasan. Misalnya pembahasan sentral metafisika merupakan ontologis, yaitu proses analisis dan penggalian klasifikasi berdasarkan prinsip-prinsip kategori keberadaan dan relasi di antaranya. Bahasan sentral lainnya adalah kosmologi metafisik, yaitu kajian mendalam atas prinsip keberadaan dunia, realita, asal mula, dan makna keberadaan atasnya. Dengan ini, kita akan tahu bagaimana kebenaran dari metafisik. Untuk kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan yang alamiah, penelitian harus memenuhi beberapa kriteria yang telah dikembangkan oleh masyarakat ilmuwan sosial. Kriteria-kriteria atau ciri-ciri ini saling berkaitan menjadi ciri yang dapat membedakan riset ilmiah dari berpikir dengan akal sehat atau metode-metode penelitian spekulatif yang bersifat teoritis saja. Oleh karena itu, riset ilmiah harus bersifat empiris. Semua penelitian ilmiah pada dasarnya dilakukan menurut prinsip empirisme yang bertumpu pada keyakinan bahwa bukti harus didasarkan pada suatu amatan yang cerdas. Pikiran manusia yang demikian kreatif mampu menghasilkan berbagai eksplanasi tentang sesuatu yang bersifat tahayul, mistis, imajiner, dan khayalan atas kejadian-kejadian yang kita alami. Ini hanya mungkin bila pikiran-pikiran kreatif itu teruji secara empirik dan nilai atau validasinya dapat dipercaya.
Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kegunaan metafisika. Tujuan utama metafisika itu sebenarnya adalah tentang pemahaman mengenai struktur dasar ataupun prinsip-prinsip realitas. Dengan pandangan maupun pemahaman tentang filsafat ini, pemahaman metafisika dapat menjadi sasaran yang khusus untuk mencakup pembahasan yang mendalam. Saya katakan di atas tadi, yaitu tujuan utama kajian metafisika itu yaitu tentang mengenai struktur dasar dan prinsip-prinsip realitas. Yang mana struktur dasar itu yaitu langkah-langkah kita bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, dan prinsip-prinsip realitas ini yaitu kemampuan kita berpikir untuk menilai yang di luar nalar. Fisika juga dapat mengajarkan cara kita berpikir yang serius, terutama dalam memunculkan rasa ingin tahu kita tentang masalah yang bersifat teka-teki, dan kita juga dapat menjawab masalah tersebut. Kegunaan metafisika bagi pengembangan ilmu yaitu kontribusi metafisika, yang mana kontribusi metafisika ini terletak pada awal terbentuknya paradigma ilmiah. Metafisika juga mengajarkan cara berpikir yang serius, juga mengajarkan kita bersikap terbuka kepada orang lain. Metafisika juga melahirkan berbagai aliran, terutama dalam perdebatan, juga menuntut kita untuk menjawab masalah yang penuh dengan teka-teki. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada video pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.